Iya nggak salah juga sih. Ya salah juga sih gue ngomong gitu ya. Salah juga gue nanya gitu kayaknya. Bener ya. Absurd kayaknya. Mulai kepikiran, loh kita selama ini kok nggak difasilitasi sama kampus. Oh, oke. Nah akhirnya gimana caranya biar difasilitasi kampus? Di gap 3 tahun itu selama Bapak kerja, Bapak kepikiran buat kuliah nggak sih sebenarnya? Selama Bapak ngerjain skripsi nih, saya sedikit nih Pak, ada hal yang lucu nggak sih? Ketemu dosen pembimbingnya, atau memang proses ngerjain skripsinya? Nggak lucu ya. Lulus S1 ya tentu saja jadi pengangguran. Kita jatuhnya pengangguran sih. Saya pengangguran bukan sih, apa saya seniman? Saya masih dibilang kalau di keluarga saya masih dibela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Anak Bimbingan. Ayo Pak, oh gitu. Iya betul. Anak Bimbingan revisi dulu. Bersenang-senang. Kemudian nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, nyantai aja. Nyantai aja ya. Ya, selamat datang kembali lagi di podcast Anak Bimbingan di channel Mazhab Victor yang katanya tempat para pemikir. Itu. Katanya. Ya. Tuh. Dan hari ini kita menampilkan, kok kemarin gue ngomongnya pas rektor menampilkan, terus dalam hati gue salah ngomong deh kayaknya. Kita mendatangkan seorang bintang tamu yang sangat dibilang fenomenal juga ya. Sampai banyak orang-orang tuh yang bertanya-tanya, siapakah beliau sesungguhnya? Kita akan kupas secara tuntas. Ini ada Bapak Nidu Faras. Halo, apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bapak kayaknya hari ini tidak ceria sekali Pak. Ini hujan, ini suasananya nggak menarik banget sore ini. Tapi kan hujannya kan di luar Pak. Tadi dalam perjalanan ke sini kan hujan kan. Tapi kok saya bertanya-tanya sebenarnya satu hal Pak. Apa? Kemana-mana Bapak kalau di sini naik GrabCar mulu katanya. Iya, karena nggak punya mobil kan? Iya juga sih. Salah satu alasan menggunakan itu ya tidak punya mobil. Iya juga sih. Makanya naik GrabCar. Iya nggak salah juga sih. Iya salah juga sih gue ngomong gitu ya. Salah juga gue nanya gitu kayaknya. Bener ya. Absurd kayaknya. Pak, Pak Nidu, silakan memperkenalkan diri dulu Pak, sedikit Pak. Apa yang harus saya perkenalkan ini? Apa ya? Nama Nidu ya, silakan panggil Nidu lah teman-teman, nggak apa-apa boleh panggil. Tapi nama panjangnya Nidu Paras Erlang. Paras apa pakai P sih? Pakai P. Pakai P. Paras bukan Paras. Tuh, siapa yang nulis Paras tuh? Siapa yang nulis Paras? Saya bilang pakai P. Pakai PF nih gitu kan. Sama kayak zaman dulu saya SD, kan nama saya Aprizal Purnamaji, tapi dipakein F. Kamu orang Sunda ya? Bapak saya Sunda. Bapak itu. Orang Sunda itu gak kenal F. Iya, kenalnya P. Nyepit nah itu. Iya lah, itu jokes zaman kapan tahu ya. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu kan? Itu fitnah gitu. Zaman kapan banget Pak? Biasanya Bapak sekarang tinggal di mana sih Pak? Tinggal di perbatasan Jawa antara Kabupaten Bogor dengan Kota Tangsel. Aku udah masuk ke Kabupaten Bogor. Oh, berarti masih ya sama lah ya, sama-sama Gunung Sindur juga Pak kita Pak gitu. Nah, tadi pas bilang saya masih di Gunung Sindur, terus udah mati kita, wah Gunung Sindur mana nih? Gunung Sindur kan gede, mohon maaf nih. Iya. Kalau Gunung Sindurnya yang sebelah sini nih nggak apa-apa. Oh, masih sebelah sini. Lewat perbatasan aja sedikit. Gitu. Oh, tapi masih ada singkat. Dari kampus berapa menit Pak? Dari sini lah. Kalau naik Grab tadi cuma 15 menit. 15 menit? Kalau naik motor malah cuma 12 menit. Berarti deket banget ya? Dari sini. Udahlah nggak usah ditanya, ntar aja belakangan saya mau tahu di mana. Tempatku enak, kalian boleh main di sana. Oh, kenapa kita nggak bikin podcast di sana aja ya? Tadi itu Bu Eris harusnya gitu. Kenapa kita nggak bikin podcast di sana aja ya? Di sana. Kan lebih enak. Bisa lesehan ya Pak? Bisa lesehan banget. Kenapa kita nggak lesehan? Ada saung-saung. Oh, ada saung-saung. Gazebo gitu. Seriusan ada gazebo?
ada meja panjang kayu gitu tempat duduk. Oh, kayak menarik di sana. Tempatku lebih enak daripada di sini. Pak, jangan ngomong gitu. Nanti orang kampus malah kayak gitu, kita malah dilarang lagi. Bukan masalah bapaknya sih, sayanya pasti ntar cari tempat baru kan ribet gitu. Tapi nih bapak sebelum tinggal di sini kan katanya bapak kan tinggal di daerah Banten ya, Pak? Iya, aslinya Banten, di Serang. Aslinya Serang. Kenapa bisa pindah ke pinggiran Tangerang Selatan? Saya nyebutnya pinggiran Tangerang Selatan tuh. Ya karena harus masuk kelas. Karena memang harus ngajar di sini, harus ngajar di Unpam. Sebelumnya kan kalau ketika masih online aku malah masih di Serang tuh. Oh, banyak yang bilang ke saya, Pak, katanya Pak Paul Panidu kalau ngajar kelas online sambil nyebat gitu kan, sambil ngopi. Oh gitu. Iya, karena aku kalau aku ngajarnya di tempat ngopi, di kafe. Enak ya? Masa di rumah terus atau di kos-kosan terus gitu? Ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa. Kan mahasiswa juga bisa belajar di mana saja, di kapan saja. Nah, itu. Dosen kan juga bisa kan? Bisa. Gitu. Jadi sambil pesan kopi, sambil makan. Iya, gitu. Tapi nanti pas lagi ngobrol-ngobrol, Pak, pesanannya. Iya, nggak apa-apa. Bisa gitu. Sering masuk kayak gitu, Pak. Lagi ngajar gitu terus tiba-tiba, Pak, ini pesanan kopinya. Aku matikan gitu. dulu. Oh, matiin dulu itu kan. Aku mute dulu tuh. Tapi nggak tahu kalau bocor ya. Iya, pasti kan kadang-kadang kan suka bocor. Kadang-kadang. Itu, Pak, itu datang ke tempat kafe itu nyempang wifi apa gimana, Pak? Enggak juga. Enggak juga. Malah beberapa kafe tempat aku nongkrong itu nggak ada wifi. Karena mereka bikin kafenya tuh bukan buat internetan, tapi memang sengaja buat tempat nongkrong dan ngobrol gitu. Makanya tidak difasilitasi internet. Oh, itu salah satu alasan ya. Iya, salah satu alasan mereka. Tidak menambah budget. Salah satu alasan tidak nambah budget. Tapi bisa sih kayak gitu sih, bisa lah ya, bisa tempat-tempat kayak gitu. Terus ya, ada sampai lupa lagi. Udahlah, nggak usah pakai pertanyaan itu lah. Ini Pak nih. Apa tuh? Pas kita ngomongin pas bahasa masa Bapak kuliah nih, S1. Bapak dulu S1 di mana tuh, Pak? Di Serang. Di Serang. Di Untirta. Untirta. Jauh banget, Pak. Deket lah. Iya, sama Bapak mah. Masuk tol, keluar tol tuh, udah tuh. Jujur, Pak, pas waktu itu nih, ini juga lumayan tragedi juga sih, yang pas yang tsunami di Banten. Iya. Saya pulang, ya yang itu. Saya pulang nggak bisa pakai mobil. Karena? Kejebak mobil di antara air dan akhirnya nyari bis tuh. Dalam hati saya, ini udah nyampe mana ya? Ngelongkok Untirta. Terus dalam hati saya, kuliah di mana? Untirta. Jauh banget ya orang. Kuliah di Untirta ketemunya di Pamulang. Tapi emang Bapak dulu di Untirta itu memang dekat banget sama rumah apa gimana, Pak? Enggak juga. Masih naik angkot ya? Ya, aku tinggal di sekitar kampus pada akhirnya. Sebagai mahasiswa, ngapain balik ke rumah kan? Iya, betul. Udah aja. Bahkan aku dulu tinggal di kampus. Tidur di mana, Pak? Di UKM. Oh, ngambil UKM apa tuh? Aku mendirikan UKM malah. Oh, mendirikan UKM. Founder. Iya, mendirikan UKM. Awal-awal masuk tuh aku karena senang nulis. Lalu ketemu dengan teman-teman yang juga suka nulis. Kami sering ikut sayembara di berbagai kampus. Iya. Mulai kepikiran, loh kita selama ini kok nggak difasilitasi sama kampus. Oh, oke. Nah, akhirnya gimana caranya biar difasilitasi kampus? Ya bikin UKM. Bikin UKM, kami dirikan, minta fasilitas dari kampus. Jadi dapat. Setiap tahun kasih anggaran. Setiap tahun ketika ada mau pergi ke kampus lain, ya ada dana. Oh, gitu. Enak ya jadinya. Udah ada UKM, udah ada udah ada dana sih paling penting sih. Iya. Dana. Ada ruangan sekretariat. Nah, bisa itu tidur di situ. Jadi tempat tidur. Jadi tempat tidur itu. Listrik siapa yang bayar? Kampus. Kampus ya? Iya juga sih. Kampus masa kita? Enggak lah, kita udah bayar SPP kan pada saat itu. Iya juga sih. Iya kan nggak mungkin kan di depan ruang sekret ada itu tuh. Ada KWH. Enggak ada KWH. Nomor token enggak ada. Duh, ini nomor token sekret berapa ya? Dia telepon gitu kan. Enggak ada. Tapi ya enak sih. Tapi Bapak dulu di kuliah tahun berapa tuh, Pak? Kalau aku nyebut tahun kayaknya jauh banget ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Aku mulai kuliah itu 2007. 2007. 2007. 2007. Aku lulus SMA 2004.
Oh berarti sempat ada gap sekitar 3 tahunan. Iya, 2-3 tahun. 2-3 tahunan. Nah, gap 2-3 tahun itu ngapain, Pak? Kerja, aku sempat jadi buruh pabrik di Tangerang. Oh iya? Iya. Wah, ini menarik nih. Buruh pabrik apa tuh, Pak? Pabrik panel. Ngerti panel? Panel mobil maksudnya? Bukan, apa? panel listrik. Panel listrik yang gak nyambung, iya, gak nyambung kan? Kok gitu ya? Iya. Kok gitu? Kok bisa ya? Aku tuh lulusan SMK. Oh, SMK. Aku lulusan SMK, listrik, jurusan listrik. Jadi aku ya nyala-nyalain lampu kayak gini. Oh, ini udah biasa ya? Biasa kayak bikin gini. Saklar gitu, nyambung kabel tuh biasa. Nah, sebagai lulusan SMK, orientasinya bekerja dong. Iya. Nggak kuliah. Betul. Pergilah ke Tangerang. Salah satu tujuan tempat bekerja dari orang-orang di kampungku adalah Tangerang. Pergi ke Tangerang, bekerja di pabrik. Pabrik panel itu. Pabrik panel itu. Tapi banyak gak sih, Pak, yang satu kampung sama Bapak tuh di pabrik itu? Banyak lah di sekitaran ini lah. Gading Serpong. Iya. Ke arah sana lah, ke arah bandara. Itu kan banyak pabrik tuh. Iya, betul. Mulai pabrik sepatu dan sebagainya. Iya. Nah, aku di salah satu pabrik di daerah Sewan. Sewan di belakang bandara. Oh, iya. Tempat ternak babi banyak. Itu daerah Sewan tuh. Serius. Gak boleh ngejat Husen. Guys, San. Tidak menyinggung sampai situ, San. Tapi di gap 3 tahun itu selama Bapak kerja, Bapak kepikiran buat kuliah gak sih sebenarnya? Karena jenuh bekerja. Oh, jenuh kerja makanya kuliah? Iya. Aku ngerasa capek aja gitu kerja itu. Karena rutinitas kan. Pagi-pagi pergi dari kontrakan gitu ke pabrik. Sore balik. Begitu aja terus. Enggak, ya udah monoton aja gitu. Monoton. Jadi kayak udah ngerasa, oh kok tiap hari kok kayak autopilot gini ya. Iya. Akhirnya udah kayak robot. Udah kayak robot, memilih untuk mending kuliah. Meninggalkan pabrik lalu ya milih kuliah. Di kuliah itu Bapak ngambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh iya benar, ini pernah disinggung nih, Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan lumayan tahun 2007. Tahun 2007. Lulus tahun? Aku kuliah di Untirta itu 4 tahun 36 bulan. 4 tahun 36 bulan. 4 tahun 36 bulan. Oke, 4 tahun 30. Ya udah, Mbak, 14 semester ya? Ya. Saya menghitung. Baru kali ini ada ada narasumber di podcast Anak Bimbingan yang buat saya ngitung. Nah, ya harus bisa ngitung lah. Masa 4 tahun 36 bulan. Oke, siap. Nah, tapi Bapak ingat gak tuh, Pak, sama skripsinya, Pak? Masih ingat. Judulnya? Hasrat. Udah itu aja? Ya, enggak, analisis hasrat dalam cerpen Menunggu Ibu. Karya Linda Krisari. Oke. Itu selama Bapak ngerjain skripsi nih, saya sedikit nih, Pak, ada hal yang lucu gak sih? Ketemu dosen pembimbingnya? Atau memang proses ngerjain skripsinya? Enggak lucu ya. Ada hal-hal yang menarik gitu? Yang menegangkan kalau ngerjain skripsi itu. Tapi enggak ada. Aku lama sekali mengerjakan skripsi itu. Karena sedari buku kumpulan cerpen Linda terbit tuh tahun 2009 atau 2010. Itu kan aku sudah semester 6-7 gitu ya. Itu sebenarnya sudah mempersiapkan untuk skripsi. Oh, udah tahu nih apa yang mau diambil nih ya. Apa yang mau diambil. Yang bikin lamanya itu? Yang bikin lamanya itu karena aku senang main. Oh, seneng sana sini. Iya, senang bepergian. Ikut sayembara ke kampus mana, jalan, pergi, lupa kuliah. Oh. Ada kegiatan sastra di kota mana, aku pergi, nggak kuliah. Begitu aja terus. Sampai pada akhirnya ditegur sama dosen pembimbing? Iya. Belum bimbingan. Belum bimbingan. Tapi aku dekat dengan satu dosen. Aku dekat dengan satu dosen dari semester 2. Aku ikut, ya ketika dia ada pekerjaan aku diajak, ketika dia ada kegiatan aku diajak. Jadi sedari semester 7 aku sudah menentukan kalau dia akan jadi pembimbingku. Kenyataannya? Iya. Oh, kenyataannya iya. Karena itu udah nggak bisa diganggu gugat. Oh, nggak bisa diganggu. Makanya beliaulah adalah dosen pembimbing gitu.
udah dipatokin dari udah dipatok karena dari awal aku sudah ketika memilih korpus, memilih bahan untuk skripsi, lalu aku menawarkan aku mau membicarakan cerpen ini, aku sudah intens diskusi. Nah, diskusiku dengan calon pembimbing pada saat itu mungkin 3 tahun. Buset, lama banget. Itu belum mulai nulis tuh, belum mulai nulis baru ngobrolin itu. Baru ngobrolin itu aja. Lama banget. Itu tapi dari semester berapa tuh ngobrolin, Pak? Ya dari semester 7. Oh, dari semester 7. Dari semester 7. Udah diobrolkan, didiskusikan, kadang-kadang aku nulis review, kadang-kadang aku nulis yang lain gitu. Dan ya sambil membaca cerpen-cerpen Linda yang lain, menekuni teori yang lain yang berdekatan dengan itu semua, yang mendalami metode dan sebagainya, ya itu 3 tahun. Makanya lama. Lumayan lama tuh. Bukan 3 tahun, 36 bulan. 3 bulan. Kan kuliahnya tetap 4 tahun. Iya, kan? betul. Kuliahnya 4 tahun. Kuliahnya 4 tahun. Yang ngobrolnya itu yang lama. Yang ngobrol yang lama. Padahal nulis skripsinya cepat. Berapa lama tuh? Yang terakhir aku kerjakan tuh 3 bulan selesai. 3 bulan. Itu setelah skripsiku hilang. Lah, kok bisa? Nah, ini buat teman-teman yang lagi ngerjain skripsi tolong di backup. Oh, iya. Ya. Iya benar. Kita tahu lah laptop kita semurah apa kan? Iya, betul. Rentan virus dan sebagainya. HDD sudah rusak ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi sempat kena virus, hilang semua tuh. Sedih banget itu sih. Iya, sedih banget. Sedih parah sih. Saya aja yang ngerjain skripsi yang benar-benar udah siang malam, udah pagi siang malam gitu. HDD-nya waktu itu error tuh, Pak. Nah, HDD error, untung di backup, ada backup-nya. Tapi lucunya backup-nya saya udah ngerjain sampai kurang lebih itu 88 halaman, di backup-nya saya buka 10 halaman. Baru ada 15 halaman. Saya lupa backup. Ya, ini namanya lupa backup. Ini namanya lupa backup gitu kan. Baru 15 halaman. Tapi akhirnya itu masih ingat nih kan, bukunya kan saya coret-coret tuh, Pak. Kata dosen pembimbing saya gitu kan. Saya boleh sebutin gak ya? Pasti Bapak tahu. Tahu. Saya udah coret-coret bukunya gitu. Terus ditandain sama beliau kan, tanda. Udah deh bikin ini aja. Ya udah. Untungnya yang masih ada backupan itu di bukunya tuh. Masih ada di backupan di bukunya. Masih bukan, bisa ditulis ulang. Masih bisa ditulis ulang. Gitu. Tapi tapi pas hilang itu Bapak udah coba berapa cara tuh, Pak? Ya nyoba berbagai cara untuk mengembalikan itu sampai ke bengkel kan, ke tempat servis itu nggak bisa. Udah hilang, udah ini gitu. Hilang. Yang sulit itu sebetulnya kemudian mengembalikan mood. Iya bener lagi. Iya bener lagi. Iya, balikin mood ketika mau nulis skripsi itu tuh. Mau nulis lagi kan? Nulis lagi karena kan udah panjang lebar kan. Terus harus mengembalikan pikiran, ingatan, apa yang harus ditulis. Ya, itu. Harus dibalikin lagi moodnya juga. Dulu tuh belum kepikiran ada Google Drive gitu buat nyimpan. Emang ada dulu ya? Ada, udah ada lah. 2014. Oh iya, udah ada. Ini saya udah make deh. 2013. Saya udah make deh. Bener. Dulu dulu tuh nggak kebatas 15 GB seingat saya. Ya. Itu masih unlimited kecil, ya? Enggak, masih kecil masih sedikit. Masih dikit ya? Sedikit. Sekitar ya mungkin berapa? 5 sih katanya. Ya, 5 4 giga gitu. Soalnya kan kita kan cuman uploadin itu tuh lagu-lagu. Iya, biasanya kan, buat nyimpan itu. Iya betul, lagu-lagu lama. Paling satu lagu 3 MB lah. Paling banter. Nah, habis itu tuh Bapak ngerjain ulang berapa lama tuh, Pak? Ngerjain ulang mungkin 2-3 bulan. 2-3 bulan. Dengan mood yang berbeda pastinya. Dengan mood yang berbeda. Pasti diksinya udah berubah semua tuh. Berubah semua. Tapi karena ya itu benar kata kau tadi itu coret-coretan, lalu zamanku kan bimbingan tuh masih di print out ya. Iya. Jadi bimbingan hasil coretan-coretan itu kan masih numpuk tuh, nah itu dibongkar lagi. Jadi udah ketemu nih, ini balik ini masukin di sini lagi, masukin lagi gitu. Berarti alhamdulillah ya. Ya berarti mirip 11-12 lah kejadiannya kayak gitu-gitu juga ternyata. Apalagi yang lebih kacau sih bukan file hilang, laptopnya sampai hilang. Nah, itu sih lebih gawat. Gawat sih. Lebih parah. Mesti beli laptop lagi kan? udah skripsi lama, laptopnya hilang, balikin mood lagi. Iya. Itu udah kacau sih. Nah, aku minum ya? Iya, minum boleh. Nih, minumnya brandnya dicopot karena tidak ada iklan. Iya. Kemarin banyak yang nanya,
Gak mau masuk iklan nih. Sponsor gitu, ini sponsor. Ntar nanti tadi ada sponsor. Saya ya harusnya ada sponsor, pengen tulisin nih botol. Sponsornya? Bukan. Oh bukan. Menurut Bapak ini apa? Yang ada manis-manisnya, Pak. Iya. Kayak mantan. Iya. Tapi jujur, Pak, saya mau satu hal mau tanya, Pak. Ketika Bapak di kata pengantar, Bapak nulis nama mantan nggak situ? Nggak sih kata ini persembahan lembar persembahan tuh? Enggak. Nulis pacar enggak? Itu enggak ya? Aku enggak ada lembar persembahan. Enggak ada. Karena aku ketika menyelesaikan skripsiku itu aku sudah menikah. Oh. Apa yang mau ditulis ya? Udahlah, bagus saja. Aku sudah menikah. Aku sudah menikah sebelum aku lulus S1. Oh, berarti sudah apa ya? Enggak kepikiran untuk mencari jodoh ketika lulus. Enggak dong. Enggak dong. Iya. Aku sedang skripsi, istriku juga sedang skripsi. Oh, bareng berarti ya? Bareng. Tapi lulusnya beda nih. Lulusnya sama, bareng. Berarti sama-sama wisudanya aja yang enggak bareng. Bareng, cuman beda karena beda jurusan. Iya, beda jurusan. Beda jurusan, jadi kami tidak bisa saling membantu. Ya sudah, masing-masing aja. Emang istrinya ambil jurusan apa, Pak? Matematik. Oh, wah jauh banget. Jauh sekali. Dia di depan laptop, aku depan laptop. Udah, kami nggak usah ngobrol, kerjain skripsi masing-masing. Iya, udah jauh banget tuh. Mau nanya-nanya juga nggak bisa tuh. Mau nanya-nanya juga nggak bisa. Mau bantuin nggak bisa. Iya. Oke, kita pergi bimbingan masing-masing. Kita ngerjain sendiri. Tapi tentang kehidupan kita bersama. Masak aja bareng gitu. Ya paling yang masak Indomie, nggak jauh-jauh sih. Tapi setelah itu kan setelah S1 Bapak lulus, setelah itu Bapak ngambil S2 atau langsung ngambil S2 atau gimana tuh, Pak? Enggak juga. Lulus S1 ya tentu saja jadi pengangguran. Kita jatuhnya pengangguran sih. Saya pengangguran bukan sih, apa saya seniman? Saya masih dibilang kalau di keluarga saya masih dibela. Enggak, anak saya seniman gitu. Oh gitu ya. Dan saya masih ngedit terus berarti. Wah, salah denger kayaknya. Salah denger itu. Tapi sulit menjelaskannya. Iya, sulit menjelaskannya. Duit mah ada, berbulan mah ada. Cuman saya tidak bisa mendeskripsikan apa pekerjaan saya. Itu yang selalu terjadi di rumah. Sampai detik ini. Iya, dan tetangga nggak akan paham kalau dijelaskan. Iya, betul. Jadi taunya nggak usah dijelasin. Taunya kok iya benar, taunya tuh kalau keluar rumah megang kamera aja. Udah gitu. Oh, lagi kerja nih gitu kan. Iya. Padahal mah udah gabut aja gitu. Mereka nyangkanya apa? Tukang foto ya? Oh iya, tukang foto. Tukang foto gitu. Ya. Ketika ada acara pasti langsung, Marijal aja fotonya. Oh iya. Emang alasan aja sih mereka sih. Oke. Tukang foto keliling. Tukang foto keliling, betul. Iya. Setelah menganggur, Pak. Menganggur itu ngapain dulu? Nulis. Aku nulis aja sebetulnya. Sejak masih kuliah aku sudah nulis. Bahkan sebelum lulus aku sudah menerbitkan kumpulan cerpen. Iya. Itu judul kumpulan cerpen apa, Pak? Larangku. Cari antara. Masih ada nggak sih? Masih kayaknya. Untuk cetakan yang berikutnya ya. Untuk terbitan yang diterbitkan Gramed itu kayaknya masih banyak. Aku nerbitin buku itu 2011. 2011. Itu aku semester berapa? Semester 9. Iya. Orang lagi sibuk nulis skripsi, nulis kumpulan cerpen. Iya, aku mau menerbitkan kumpulan cerpen dan itu lagi bepergian tuh karena didiskusikan di mana bukuku kan di mana. Terus aku diundang untuk kegiatan sastra dan sebagainya. Oh iya, betul. Itu lagi euforia dong, buku pertama. Yoi. Nah, sementara teman-temanku tiba-tiba pada lulus loh. Loh kok lulus gitu. Aku belum ngapa-ngapain. Itu sering terjadi, kawan-kawan. Tiba-tiba aku nggak punya teman lagi. Di kelas kosong. Kok mukanya baru-baru semua. Iya. Terus apalagi mata kuliah yang ngulang toh. Emang Bapak ada mata kuliah yang ngulang? Ada. Bahkan aku sampai ngulang ke bawah sekali. Aku masih kenal dengan 4 tingkat di bawahku loh. Iya. Kebayang kan jadi paling tua di kelas kan? Wah, itu kacau itu. Itu buruk, nggak usah dicontoh lah buat foto. Sampai ada nanya Bapak nggak sih? Ini kalau misalnya nih kerja kelompok gitu, kerja kelompok nih. Itu semuanya otomatis langsung udahlah, ini 2 aja yang ngerjain lah. Enggak juga.
Enggak juga. Enggak berani ya, Pak? Enggak berani mereka. Oh iya, benar juga. Aku seniornya senior. Yoi, benar. Seniornya senior. Jadi lebih udah gitu founder UKM lagi kan. Founder UKM. Mau dilawan juga enggak bisa gitu kan. Mau nanya juga canggung. Iya, himpunan aku kuasai. Wah, itu lebih parah. Tapi sampai berapa ketua himpunan tuh Pak sampai kenal Bapak? 4 atau 5 angkatan. 5 angkatan? Iya. 4 atau 5 angkatan ketua himpunan. Masih ketemu tiap hari gitu ya? Iya, yang masih aku tongkrongin gitu. Aku nongkrong aja tuh di UKM. Jadi masih pada kenal tuh. Gokil. Ini dedikasi untuk negerinya bagus sih. Enggak dedikasi, itu cuma tidur. Itu pembelaan yang tidak benar. Nah, setelah itu nongkrong, kebanyakan nongkrong. Oh iya, kebanyakan nongkrong. Tapi bagus gak sih Pak kebanyakan nongkrong sebenarnya? Ada bagusnya. Gimana ya? Ada baik buruknya sih, ada baik buruknya. Tapi gini juga buat teman-teman. Buruknya tuh ketika kuliah terlalu lama. Kayak aku gitu 4 tahun 36 bulan itu. Iya. Itu buruknya ketika lulus. Lalu dengan usia yang sudah lebih. Iya. Maka ada beberapa hal yang harus terpaksa aku lewatkan. Kesempatan dapat beasiswa dan sebagainya. Oh iya. Yang mensyaratkan misalnya harus 4 tahun lulus atau usianya sekian. Nah, aku udah lewat rata-rata tuh, udah lewat setahun, udah lewat 2 tahun. Tapi Bapak masih berusaha kan setelah itu kan? Masih berusaha. Masih mencari. Terusnya Bapak istilahnya berkelana lah Pak ya. Saya nyebutnya jangan nganggur deh. Kalau nganggur ya bepergian sih. Berkelana. Kalau nyebutnya nganggur kayaknya nggak enak banget gitu. Agak nggak nganggur sebetulnya juga ya. Karena nulis kan, aku nulis. Pekerjaanku nulis pada saat itu gitu. Ya udah nulis aja. Masih bisa. Disebut sastrawan juga gak sih, Pak? Ya, pada saat itu mungkin nggak tahu ya aku disebut apa sama teman-teman. Tapi disebutnya penulis. Gitu. Karena ya aku cukup rajin nulis karena itu salah satu juga caraku untuk bertahan hidup di kampus. Iya. Hah, di kampus? Iya. Oh iya benar. Selama S1 aku makan, minum, jajan gitu, ngajak kencan pacar, ya itu dari nulis. Hasil dari nulis. Dari nulis. Berarti Bapak biaya sendiri dong untuk kuliah? Iya. Orang tuaku ya nggak mampu. Nggak bisa ngebiayain. Berarti rata-rata banyak hal. Itu habis-habis itu tadi. Nggak bisa itu. Ya dari nulis aja gitu. Honornya kecil-kecil, koran lokal gitu. Tapi cukup lah buat makan, buat jajan. Buat jajan, masih cukup lah. Nah, sesekali kelaparan ya nggak apa-apa lah. Gitu. Ya kan sekali mah nggak apa-apa. Tapi kalau udah 2 kali kayaknya memang harus mencari sesuatu yang lain gitu. Ke kegiatan teman-teman. Oh iya. Ke kegiatan UKM lain, kegiatan himpunan lain. Betul. Jadi ada kegiatan apapun di kampus, datang. Di sana ada banyak makanan. Betul. Itu. Saya diajarkan oleh teman-teman saya. Kalau ada kegiatan datang aja. Nggak apa-apa datang aja gitu. Bahkan lintas fakultas, datang aja. Wah, ada nih dia tuh. Ayo makan. Iya, kayak gitu. Paling nggak ngajak makan, misalnya ngobrol sini. Ya, paling tidak kopi dibayarin lah. Kan gitu kan. Seenggaknya tuh mulut ada rasa-rasa gitu. Nah, itu. Paling dibayarin ale-ale. Ya bisa juga. Tapi memang setelah Bapak masa-masa untuk ya istilahnya nulis tanpa pekerjaan gitu, ada masanya Bapak ngerasa kayak ini kayaknya harus nambah gelar deh, ngambil S2 gitu? Enggak juga, aku lanjut S2 itu karena juga bingung mau ngapain. Karena kebingungan ya, intinya karena gabut dan kebingungan mau ngapain ya. Gabut ya, orang gabut kuliah tuh. Iya. Kayaknya saya alasannya juga itu deh, gabut karena kuliah. Kok gabut ya gitu, nulis nggak kemana-mana, ngapain ya? Kayaknya kuliah lagi lah. Kayaknya kuliah lagi ya. Biar bisa nongkrong lagi. Iya, biar gitu. Ketemu sama teman-teman lagi. Diskusi lagi. Nulis lagi. Belajar lagi. Iya. Nah, Bapak ngambil S2-nya di UI. Di UI, Universitas Indonesia. Depok kan? Depok. Nah, Bapak ngambil sastra. Ilmu di Departemen Sastra, tapi aku ke peminatan tradisi lisan. Oh, makanya sekarang yang sekarang kan Bapak kan lagi ini nih.
Lagi riset. Iya, lagi riset ya. Itu ngomongin sastra lisan juga ya? Tradisi lisan. Tradisi lisan. Oh ternyata ini ngomongin novel Bapak. Yang waktu itu menang. Masyarakat Mentawa itu ada bahkan gini, ke pendatang itu nanyanya dari sejak lulus S1. Jauh sekali. Sebetulnya aku masuk S2 itu salah satu alasannya adalah ada ini nggak sih Pak? Saya mau tanya, ada satu pertanyaan ketika Bapak webinar itu yang ngomongin soal novel itu. Ada pertanyaan yang aneh menurut Bapak? Pertanyaan aneh. Aneh pertanyaannya kayak misalnya kok nanya gini ya? Kok nanya ini ya gitu. Tapi Bapak masih bisa jawab nih.